Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apa yang sedang terjadi? Untuk dapat menciptakan kehancuran yang menghancurkan seperti itu, tepatnya siapakah yang bertarung? Di dalam area terlarang, saudara ketujuh Curse Soil Seven berbicara dengan nada gelisah. Kalian semua benar-benar mengundang Kaisar bela diri, ucap kepala sekte. Tiba-tiba saja, ekspresi pada kepala sekte tanah terkutuk berubah. Ekspresinya yang sebelumnya sangat puas diri, kini menjadi teror yang tiada banding. Dia akhirnya menyadari, betapa seriusnya situasi yang dia hadapi. Ternyata bukan hanya dia sendiri yang memiliki rencana cadangan, tapi Dugu Xingfeng juga memiliki rencana cadangan. Setelah berpikir tentang bagaimana Kaisar Vian dihalangi oleh Kaisar bela diri itu, hatinya langsung tenggelam ke dasar lembah. Itu karena, mereka bukanlah tandingan Dugu Xingfeng. Jika Kaisar Iblis tidak dapat dengan cepat tiba untuk menyelamatkan mereka, maka satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Karena kamu sudah menemukannya, aku hanya bisa mengirimmu dalam perjalananmu sekarang. Kamu harus ingat, dalam kehidupan kamu selanjutnya, pastikanlah untuk menjadi orang yang baik, ucap kepala sekte. Mendengar itu, Dugu Xingfeng tidak menjawabnya. Justru sebaliknya, dia tersenyum dengan niat membunuh yang sangat kuat. Bunuh mereka, teriak Dugu Xingfeng. Setelah itu, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap muncul di tangannya. Meskipun persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu adalah salinan, tapi kekuatannya cukup jauh melebihi persenjataan kerajaan. Terutama ketika digunakan oleh Dugu Xingfeng, kekuatan imperial armamen yang tidak lengkap itu telah meningkat dengan jumlah yang sangat besar. Memang benar, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Setelah itu, Miao Renlong, Hong Qiang dan Master Spiritualis World Alliance juga mengeluarkan senjata masing-masing. Mereka tidak lagi berencana untuk menahan diri lagi. Sebaliknya, mereka berusaha sekuat tenaga agar mereka bisa menghilangkan tunuh tanah terkutuk secepat mungkin. Itu karena mereka semua tahu betul bahwa, bahkan dengan leluhur Yan Clan menghentikan Kaisar Vian untuk mereka, tapi mereka masih harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, jika mereka telah memberi peringatan kepada monster tua dari Majelis Suci Tanah Terkutuk itu, maka situasinya akan menjadi sangat buruk. Dugu Xingfeng, kamu berani membunuh kami. Apakah kamu berencana untuk menghasut perang antara Sekte Tanah Terkutuk kami dan Gunung Qianwood kamu? Baiklah, aku akan memberitahumu semua ini. Sekte Tanah Terkutuk kami tidak takut pada Gunung Qianwood kamu. Jika kekuatan kita ingin berperang, Gunung Qianwood kamu harus menanggung konsekuensinya. Sebelum terlambat, kamu masih bisa menghentikan tindakanmu sekarang. Aku bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi, dan akan membiarkan kamu semua pergi. Kepala Sekte Tanah Terkutuk dan 6 saudaranya mengerahkan seluruh kekuatan mereka, itu untuk memblokir serangan fatal yang datang dari Dugu Xingfeng dan yang lainnya. Pada saat yang sama ketika mereka memblokir serangan yang masuk, Kepala Sekte Tanah Terkutuk mencoba meringankan situasi sehingga mereka bisa hidup. Jimat cloning milikmu itu, paling-paling ia hanya dapat memberikan sinyal untuk bantuan dan memberikan keberadaanmu saja. Itu sudah jelas tidak mungkin untuk dapat memberitahu orang lain, tentang apa yang telah kamu lihat dan kamu dengar. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kita adalah orang bodoh yang bahkan tidak tahu tentang itu? Jangan lupa juga, aku adalah Master Aliansi dari World Spiritis Alliance. Mengenai hal-hal seperti itu, aku jauh lebih mengerti daripada kamu. Master Aliansi Spiritualis Dunia mencibir. Sang Kun, kamu harus menyerah untuk mencoba menipu kita. Belum lagi bahwa Sekte Tanah Terkutuk kamu tidak memiliki keberanian untuk berperang melawan kami, bahkan jika itu terjadi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami akan takut pada kamu? Jika Sekte Tanah Terkutukmu berani berperang melawan kami, itu tidak hanya akan melawan Gunung Qianwood kami saja. Sebagai gantinya, kamu akan melawan Qianwood Mountain kami dan World Spiritis Alliance.
Pada saat itu, satu-satunya akhir yang menunggu sekte tanah terkutukmu akan menjadi pemusnahan total. Selain itu, bahkan jika kamu benar-benar berhasil memberitahu orang lain bahwa kami yang melakukan ini, jika kamu tidak dapat menangkap kami dan tidak memiliki bukti, bagaimana sekte tanah terkutuk kamu berani melakukan perang melawan kami? Jika kamu berani, dan dengan koneksi yang dimiliki Gunung Qianwood kami pasti tidak akan takut pada sekte tanah terkutuk kamu. Balas Dugu Xingfeng yang sama sekali tidak terancam. Itu bukan karena dia tidak takut bahwa sekte tanah terkutuk akan berperang melawan Gunung Qianwood mereka. Tapi sebaliknya, itu dikarenakan dia sangat percaya bahwa kepala sekte tanah terkutuk tidak berhasil memberitahu Kaisar Vian tentang identitas mereka. Selama Kaisar Iblis tidak tahu siapa mereka, maka mereka tidak akan takut membunuh 7 tanah terkutuk. Adapun apa yang harus dia lakukan sekarang, itu adalah untuk secara tepat menyerang kepercayaan kepala sekte tanah terkutuk, dan memaksanya ke sudut. Kamu, seru kepala sekte. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dugu Xingfeng, ekspresi kepala sekte tanah terkutuk mengambil perubahan besar. Dia sangat marah sehingga tubuhnya menjadi kaku. Dia menyadari bahwa Dugu Xingfeng bertekad untuk membunuhnya, itu terlepas dari berapa harga yang mungkin harus dibayarnya. Kemungkinan terbesar, dia akan mati di sini hari ini. Cerot, pada saat kepala sekte tanah terkutuk itu terganggu oleh tekad Dugu Xingfeng untuk membunuhnya, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap milik Dugu Xingfeng telah menembus ke dalam dantiannya. Kemudian pergelangan tangan Dugu Xingfeng bergetar, dan aliran energi mengamuk masuk ke dalam tubuh kepala Curse Soil Sect. Bang! Kepala sekte tanah terkutuk meledak, dan darahnya berceceran di seluruh di depan 6 saudara sesama bela diri. Dugu Xingfeng, kamu pasti akan mati dengan menyedihkan. Teriak yang lainnya. Melihat bahwa Sang Kun telah terbunuh, 6 saudara laki-laki bela diri Sang Kun semuanya sangat marah. Dengan sikap tidak takut mati, dan keinginan untuk saling menghancurkan, mereka pun menyerang Dugu Xingfeng. Cih, orang-orang yang akan mati adalah kalian semua. Ekspresi Dugu Xingfeng semakin dingin saat berkata seperti itu. Dia pun segera menebaskan royal armamennya yang tidak lengkap di udara. Sing 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 sing, 6 sinar bilah ditembakkan dalam sekejap. 6 orang yang tersisa dari 7 tanah terkutuk, semua ditebas menjadi 2 oleh sinar bilah itu. Tubuh dan kesadaran mereka telah dimusnahkan, dan mereka semua terbunuh. Satu-satunya alasan mengapa 7 tanah terkutuk mampu bersaing melawan Dugu Xingfeng adalah, itu karena formasi pembantaian 7 tanah terkutuk mereka. Adapun formasi 7 pembantaian terkutuk mereka, itu tidak akan bisa melepaskan kekuatan aslinya saat mereka kekurangan 1 orang. Dengan demikian, setelah kepala sekte tanah terkutuk terbunuh, 6 yang tersisa tidak akan mampu melawan Dugu Xingfeng. Dengan hanya 1 serangan, Dugu Xingfeng telah membunuh mereka semua. Melihat adegan ini, jangankan Chu Feng dan Tantai Sue yang menonton dari samping, bahkan Hong Qiang, Miao Renlong, dan Master Aliansi Spiritualis Dunia menunjukkan ekspresi kaget. Itu karena, mereka sudah jelas memiliki tingkat kultivasi yang sama. Namun, Dugu Xingfeng memiliki kekuatan untuk benar-benar menghancurkan orang lain dari kultivasi yang sama juga. Sungguh, reputasi Dugu Xingfeng sebagai kepala akademi terkuat benar-benar layak. Wush! Dugu Xingfeng mengulurkan tangannya, dan kemudian membuat gerakan meraih harta karun dan senjata, serta kantong penyimpanan dari 7 tanah terkutuk semuanya masuk ke tangannya. Lalu dia membuka telapak tangannya, dan semburan kekuatan bela dirinya segera melonjak. Kekuatan bela diri itu benar-benar menghancurkan mayat-mayat ke-7 terkutuk tanah terkutuk itu, dan dia tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Bawa mereka, ucap Dugu Xingfeng. Pada saat ini, Master Aliansi Spiritualis Dunia mengeluarkan beberapa pil obat, dan menyerahkannya kepada semua orang. Setelah Chu Feng dan yang lainnya mengambil pil obat itu, penampilan mereka mulai berubah. Mereka datang dengan menyamar, maka secara alami mereka juga harus pergi dengan menyamar. Setelah semua penampilan mereka berubah, mereka mengatur pembentukan formasi dan mengubahnya menjadi penampilan ruang tahanan.
Mereka membuatnya sehingga seolah-olah tidak ada yang terjadi di medan perang ini. Baru saat itulah, mereka melanjutkan untuk pergi. Ketika Chu Feng dan yang lainnya meninggalkan area terlarang, mereka menemukan bahwa seluruh sekte tanah terkutuk sudah berantakan. Banyak orang berlari untuk hidup mereka sendiri, dan juga berteriak ketakutan. Di kejauhan ada awan tebal, dan di langit ada tekanan yang sangat menakutkan dan bergelombang yang menyegel seluruh langit. Itu adalah leluhur Yan Clan dan Kaisar Vian. Meskipun pertempuran mereka belum dapat menentukan pemenangnya, tapi mereka telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada sekte tanah terkutuk. Mereka tidak hanya menghancurkan banyak bangunan, tapi mereka juga membunuh banyak murid dan tetua sekte tanah terkutuk. Pada saat ini, semua murid dan tetua melarikan diri dari jangkauan pertempuran mereka, itu karena mereka takut terkena dampaknya. Karena jika mereka akan terkena dampak, terlepas dari tingkat kultivasi apa yang mungkin mereka miliki, selama mereka berada di bawah Kaisar bela diri, mereka pasti akan terbunuh. Kaisar marsial benar-benar menakutkan, gumam Chu Feng. Melihat medan perang yang jauh, ketika bumi ditutupi dengan kawah dan basah kuyup dengan darah, itu membuat jantung Chu Feng bergetar. Itu semua dibentuk setelah dua kaisar marsial melakukan serangan. Ketika melihat akibat dari kehancuran seperti ini, seberapa menakutkankah jika mereka benar-benar berencana untuk membantai orang-orang? Bahkan kemungkinannya sekte tanah terkutuk, kekuatan agung yang tampaknya tak terbatas dengan wilayah yang membentang puluhan ribu mil, sekte ini akan dihancurkan dalam sekejap. Chu Feng, kalian semua pergi dulu. Aku akan pergi dan mendukung senior Yan. Kata Dugu Xing Feng melalui transmisi suara. Namun sayangnya, Chu Feng menolak. Tidak, karena kita datang bersama-sama, jadi kita harus pulang bersama-sama. Chu Feng, jangan biarkan emosimu memengaruhi pengambilan keputusanmu, desak Dugu Xing Feng. Chu Feng tidak salah. Karena kita datang ke sini bersama-sama, maka kita secara alami harus pergi bersama-sama. Kami tidak dapat melarikan diri dengan meninggalkan kamu atau leluhur Yan Clan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang tidak berperasaan dan tidak adil. Hong Qiang juga berbicara untuk menyetujui pendapat Chu Feng untuk datang dan pergi bersama. Ini sangat baik. Aku akan mengirim transmisi suara ke senior Yan untuk memberitahu dia bahwa kami telah berhasil menyelamatkannya, sehingga dia bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Setelah itu, kita akan pergi dulu. Dia pasti akan memikirkan cara untuk bertemu dengan kami, kata Dugu Xing Feng. Tuan Kepala Akademi, apakah kamu yakin bahwa leluhur Yan Clan akan dapat melarikan diri dengan aman? Tanya Chu Feng. Seharusnya itu tidak ada masalah. Meskipun Kaisar Vian juga peringkat satu kaisar marsial seperti senior Yan, tapi senior Yan sangat kuat. Lihatlah pertempuran mereka. Bahwa Vian Emperor saja telah menggunakan banyak teknik yang kuat dari Curse Soil Sect. Namun meski begitu, Yan Senior belum menggunakan salah satu teknik Yan Clan-nya. Jika Yan Senior harus pergi keluar, maka Vian Emperor itu pasti bukanlah tandingannya. Bahkan jika dia tidak pergi keluar, itu seharusnya tidak masalah baginya untuk melarikan diri, ucap Dugu Xing Feng sambil menganalisis. Memang benar. Dalam hal ini, silakan dan beritahu senior Yan melalui transmisi suara. Lalu kita akan pergi duluan, kata Master World Spiritis Alliance. Transmisi suara yang digunakannya adalah kekuatan bela diri seseorang. Ini adalah sebuah teknik. Itu ada perbedaan antara intensitas serta keterampilan transmisi suara. Jika itu di masa normal, mungkin tidak sulit bagi mereka untuk mengirim transmisi suara ke leluhur Yan Clan. Namun saat ini, leluhur Yan Clan saat ini sedang berperang melawan Kaisar Vian. Sebagai Martial Emperors, sensitivitas mereka akan mencapai puncaknya selama pertempuran. Untuk mengirim transmisi suara ke leluhur Yan Clan pada saat ini, itu tidak hanya akan didengar oleh leluhur Yan Clan, tapi itu juga akan didengar oleh Kaisar Vian. Jadi, jika seseorang ingin mengirim transmisi suara ke leluhur Yan Clan pada saat ini, seseorang harus memiliki semacam teknik khusus, dan kekuatan yang cukup kuat agar tidak didengar oleh Kaisar Vian. Jujur saja, baik Hong Qiang,
Miao Renlong, maupun Master Aliansi Spiritualis Dunia, semuanya tidak yakin bisa membuat transmisi suara mereka agar tidak didengar oleh Kaisar Vian. Dengan demikian, mereka hanya bisa membiarkan Du Gu Xingfeng membuat transmisi suara. Karena bagaimanapun, Du Gu Xingfeng adalah yang terkuat di antara mereka berempat. Pada saat ini, Du Gu Xingfeng diam-diam mendekati area pertempuran antara leluhur Yan Clan dan Kaisar Vian. Hanya dengan semakin dekat dengan mereka, dia dapat memiliki kepastian kesuksesan yang lebih besar. Pada saat ini, dia telah mencapai kisaran di mana dia yakin kalau transmisi suaranya tidak akan didengar oleh Kaisar Vian, dan dia pun mulai mengirim transmisi suara rahasia kepada leluhur Yan Clan. Teman-teman kecil, kalian semua teruslah berjalan. Aku akan mengejar kalian semua. Segera, Chu Feng dan yang lainnya menerima transmisi suara leluhur Yan Clan. Ayo pergi, ucap Du Gu Xingfeng. Du Gu Xingfeng pun segera terbang kembali ke kerumunan, dan bersiap untuk membawa Chu Feng dan yang lainnya pergi. Untuk berani menimbulkan masalah di Sekte Tanah Terkutuk kami, kamu benar-benar berani. Ucap seseorang. Pada saat Chu Feng dan yang lainnya menarik diri dari Sekte Tanah Terkutuk, beberapa ratus sosok tiba-tiba muncul di langit. Beberapa ratus tokoh itu adalah ahli kaisar setengah marsial puncak. Orang-orang dari Majelis Suci Tanah Terkutuk telah muncul. Pada akhirnya, Majelis Suci Tanah Terkutuk masih disiagakan. Jika hanya orang-orang ini, semuanya akan baik-baik saja. Namun orang yang berteriak sebelumnya, dia memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Setiap tindakan dan gerakan dari orang tersebut, itu hanya semakin menunjukkan betapa luar biasanya dia. Dia sebenarnya juga seorang kaisar bela diri. Kutukan kaisar, itu adalah kutukan kaisar Tanah Suci yang terkutuk. Melihat orang itu, Du Gu Xingfeng segera terkejut. Itu karena, dia sudah mengenali siapa orang itu. Orang itu mengenakan jubah hitam. Namun, jubah hitamnya ditutupi dengan jimat kertas. Setiap jimat kertas itu telah melalui penyempurnaan khusus dan sangat kuat. Meskipun penampilannya tidak bisa dilihat, tapi pakaian khusus itu menjelaskan bahwa dia adalah Kaisar Kutukan Sekte Tanah Terkutuk yang terkenal. Kaisar Kutukan adalah ahli sejati dalam pembuatan dan penggunaan jimat kertas. Kekuatannya bahkan melampaui Vian Emperor. Selain itu, penampilannya ini sama sekali bukan kabar baik. Wush wush wush. Ketika monster-monster tua dari Majelis Suci Tanah Terkutuk ini muncul, monster tua di ranah Kaisar setengah bela diri itu mulai mengelilingi leluhur Yan Clan, dan Kaisar Vian dengan semacam formasi pertempuran khusus. Kemudian, mereka semua mengambil sebuah gulungan yang ditutupi dengan jimat, dan kemudian melilitkannya di pinggang mereka. Pada saat ini, mereka semua mulai memancarkan gas hitam dari tubuh mereka. Kemudian, mereka menggenggam kedua telapak tangan dan berteriak serempak. Segel, bas-bas. Setelah kata itu diucapkan, rantai hitam keluar dari masing-masing tubuh mereka. Dengan kecepatan secepat kilat dan kekuatan sekuat naga, rantai itu saling bertautan dan dengan cepat membentuk formasi penyegelan yang kuat. Mereka berencana untuk memasang jaring yang tak terhindarkan untuk menyegel leluhur Yan Clan di dalamnya. Tidak, ini bukanlah jaring yang tak terhindarkan yang biasa-biasa saja. Itu adalah formasi besar, formasi khusus dari Sekte Tanah Terkutuk dengan formasi jimat kertas besar. Tidak hanya formasi ini yang mampu menyegel seseorang, tapi itu juga akan menciptakan tekanan besar terhadap target mereka dan menekan kekuatan mereka. Pada saat ini, leluhur Yan Clan mulai mengerutkan keningnya. Meskipun dia tidak takut pada puncak kaisar setengah bela diri, tapi ketika beberapa ratus puncak setengah kaisar bela diri membentuk formasi spiritual di hadapannya, dia tidak punya pilihan selain takut pada mereka. Itu karena pembentukan formasi ini bahkan merupakan ancaman baginya. Jika formasi itu berhasil diatur dengan sukses, dan Kaisar Iblis serta Kaisar Kutukan bergandengan tangan untuk menghadapinya, maka dia kemungkinan besar akan hancur hari ini juga. Xing Feng, cepatlah melarikan diri dengan Chu Feng dan yang lainnya. Jangan pedulikan diriku, ucap leluhur klan Yan. Meskipun ekspresi leluhur Yan Clan tetap tidak berubah, tapi dia mengatakan kata-kata itu secara rahasia.
Kemudian, sebuah tekad muncul di matanya. Itu adalah tekad untuk menghadapi kematian dengan tenang. Chu Feng, kita harus pergi. Aku khawatir Yan Senior tidak akan bisa bergabung dengan kami lagi. Jika kita tidak pergi sekarang, ketika Sekte Tanah Terkutuk menemukan kita, maka kita semua akan disengkap, dan Senior Yan akan mengorbankan dirinya sendiri dengan sia-sia, kata Dugu Xingfeng kepada Chu Feng. Itu bisa dilihat dari ekspresi Dugu Xingfeng, dan juga terdengar dari nada suaranya bahwa, dia merasa sangat sedih. Namun, ini tidak bisa disalahkan padanya. Setelah semua, di antara semua orang yang hadir, dia adalah orang yang memiliki hubungan terdalam dengan leluhur Yan Clan. Namun, Dugu Xingfeng adalah seseorang yang mengutamakan kebaikan yang lebih besar. Bahkan jika itu adalah orang yang paling penting baginya untuk mati di hadapannya, maka dia masih akan tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tuan Kepala Akademi, bukankah kamu mengatakan bahwa Senior Yan sangat kuat? Mengapa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Kenapa dia malah memilih untuk menyerah? Tanya Chu Feng yang memiliki persepsi yang sangat tajam. Meskipun dia sangat jauh, dan bahkan tidak bisa melihat penampilan dan ekspresi leluhur klan Yan, tapi dia masih bisa merasakan bahwa leluhur klan Yan telah membuat persiapan untuk menghadapi kematiannya, dan sebenarnya dia tidak berencana untuk pergi. Chu Feng tahu hal itu sejak mereka dikirimkan transmisi suaranya. Leluhur Yan Clan berencana menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan Chu Feng dan yang lainnya. Dia tidak akan bertarung secara habis-habisan. Jika dia pergi bertarung habis-habisan, maka dia akan mengekspos identitasnya sebagai orang dari klan Yan. Pada saat itu, bahkan jika dia bisa melarikan diri hari ini, maka klan Yan akan bertemu dengan bencana yang sudah dekat. Dengan cara Sekte Tanah Terkutuk melakukan hal-hal itu, mereka pasti tidak akan membiarkan klan Yan, dan pasti tidak membiarkan leluhur klan Yan pergi. Selain itu jika mereka menyerang, mereka pasti akan menghilangkan Yan Clan sepenuhnya, kata Dugu Xingfeng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak berbicara lagi. Namun, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia mengepalkannya begitu erat sehingga jari-jarinya mulai mengeluarkan suara pecah, dan kukunya mulai menggali ke telapak tangannya hingga menyebabkan darah merah mengalir keluar. Chu Feng merasa sangat sedih. Rasa sakit itu bukan dari telapak tangannya. Tapi sebaliknya, itu berasal dari hati nuraninya. Dia merasa sangat menyesal. Dia telah meminta bantuan semua orang ini untuk membantunya menyelamatkan Tantai Sue. Namun dia tidak berharap kalau ada di antara mereka yang mati di tempat ini, terutama orang itu adalah orang yang dia mintai bantuannya. Itu karena jika ada di antara mereka yang mati di sini, maka mereka akan mati karena dia. Dia adalah orang yang membawa leluhur Yan Clan dan yang lainnya ke sini. Terutama leluhur Yan Clan, dia adalah pilar bagi Yan Clan, dan juga tulang punggung mereka. Jika leluhur klan Yan akan mati di sini karenanya, lalu bagaimana mungkin Chu Feng akan memaafkan dirinya sendiri? Bagaimana bisa menghadapi klan Yan lagi? Dia akan merasakan rasa bersalah yang luar biasa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.